Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kami akan membahas putar keutamaan atau fadilah keutamaan surah Al-Fatihah. Tentu kita semua sudah sering membaca surah Al-Fatihah di dalam salat-salat kita dan juga sudah menghafalkannya tentunya. Namun barangkali masih ada di antara kita yang belum memahami fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu kami memandang untuk perlu kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait keutamaan surah Al-Fatihah. Tentu berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis, dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya membacakan secara ringkas saja yang diambil dari kitab Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya ini berasal dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dan disusun secara ringkas oleh yang disebut dengan kitab Al-Misbahul Munir. Al-Misbah Al-Munir. Iya. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja. Yang pertama adalah nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki nama-nama yang lain seperti dikatakan sebagai Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Al-Kitab sini maksudnya kitab Al-Quran. Wasab'ul Masani. Wasab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang? Karena ini selalu yang dibaca berulang-ulang pada saat sholat. Wal Qur'anul Azim. Bahkan Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Al-Qur'anul Azim, Quran yang agung. Al-Fatihah juga disebut dengan nama Alhamdu, surah Alhamdu. Kenapa? Karena dimulai dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah juga dinamakan sebagai surah As-Salah. Surah As-Salat nama, surah Salat. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang berbunyi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat itu antara aku dan antara hambaku menjadi 2. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani 'abdi, dan seterusnya. Yaitu apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, qala Allahu hamadani 'abdi, maka Allah pun menjawab,
sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Ya, sesungguhnya hambaku memuji aku. Jadi sehingga dikatakan surah Al-Fatihah ini adalah disebut dengan surat salat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saya membagi salat menjadi dua. Maksudnya saya membagi surah Al-Fatihah menjadi dua di dalam salat itu. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Ruqyah. Surat Ruqyah. Ya, karena pernah ada seseorang di zaman Nabi yang pernah meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, ada seseorang yang ketika itu kalau tidak salah seseorang yang terkena ya sengatan dari hewan yang berbisa, kemudian tidak ada yang bisa meruqyah di tempat tersebut, ya kepala suku ya, akhirnya diruqyah oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca surah Al-Fatihah beberapa kali dan langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah sebagai ruqyah, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi membenarkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bisa dijadikan sebagai ruqyah atau untuk mengobati seseorang yang sakit. Itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah terkait nama lain dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga bermakna Fatihatul Kitab Khattan. Ya, Al-Fatihah itu dekat ke Fatah, arti membuka. Kenapa dinamakan sebagai Al-Fatihah? Karena dia pembuka surah, pembuka Al-Quran secara khattan. Ya, secara tulisan dia diletakkan pada surah yang pertama. Ya, saya pikir kita sudah tahu semua. Adapun secara begitu juga dia sebagai pembuka pada sholat. Ya, artinya sholat itu dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, setelah takbiratul ihram tentu membaca doa iftitah, tapi yang rukun itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena itu yang pertama kali dibaca setelah seseorang itu takbiratul ihram. Itu yang wajib dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi jelas kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya tentang makna dari surah Al-Fatihah dan nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya, itu tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Dia ada 7 ayat. Hanya saja yang diperselisihkan itu apakah ayat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dia bukan ayat. Ya, ada yang mengatakan dia bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah, salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan dia ayat yang berdiri sendiri, yang bukan dari bagian ayat dari surah Al-Fatihah, sebagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim pada surah-surah yang lainnya, ya, yang mana surah-surah yang lainnya juga dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya ayat yang berdiri sendiri. Ya, itu yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ala kulli hal, tidak usah kita permasalahkan masalah perbedaan ini secara tajam. Ya, tinggal kita saja memilih pendapat mana yang lebih kuat, yang kita lebih cenderung untuk memilih pendapat tersebut. Ya, yang terpenting ini adalah sudah menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya.
Jadi ada 7 ayat, ya. Itu tidak ada tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang bahwasanya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran? Ya, karena karena sumiyat Ummul Kitab li'annahu yubda bi kitabatiha fil mashaf. Karena Al-Fatihah itu dimulai penulisannya di mushaf. Ya, jadi semua mushaf pasti didahului dengan surah Al-Fatihah. Semua mushaf Al-Qur'an, ya, atau semua Al-Qur'an pasti didahului dengan penulisan surah Al-Fatihah. Begitu juga bacaan-bacaan dalam sholat dimulai dengan surah Al-Fatihah. Ya, ada juga yang mengatakan dinamakan dia Ummul Kitab, ya, atau Ummul Quran karena semua makna dalam Al-Quran itu semuanya, ya, ada dalam kandungan surah Al-Fatihah. Jadi ada dalam kandungan surah Al-Fatihah. Jadi semua makna-makna ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu semua makna-maknanya ada pada atau kembali kepada kandungan atau isi dari surah Al-Fatihah itu. Oleh karena itu sehingga dinamakan dengan Ummul Kitab, yaitu induknya Alkitab. Ya, itu yang perlu dipahami. Baik, kemudian kita beralih kepada keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, keutamaan surah Al-Fatihah ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya, ya, yang mana beliau mengatakan kepada Abu Sa'id bin Al-Ma'alli radhiyallahu anhu, "Lau 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja min hadzal masjid." Kata Nabi kepada Abu Sa'id Al-Ma'alli, ya, sungguh saya akan mengajarkan kepada kamu surah yang agung. Ya, surah yang agung atau surah yang teramat agung, ya, di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Maka beliau pun, ya, mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Ma'alli, ya, jadi sebelumnya ketika mau keluar dari masjid, maka Abu Sa'id Al-Ma'alli mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama surah fil Qur'an." Ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada saya bahwasanya engkau akan menyampaikan surat yang teragung di dalam Al-Quran? Apa kata Nabi? Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih dan diriwayatkan juga dari Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Kata Nabi, ya benar, saya ingin ajarkan kepada kamu. Ya, lalu beliau membaca ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, atau beliau memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya itulah surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan, hiya as-sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan dia adalah Quran yang agung yang saya telah diberikan kepadanya. Jadi dari hadis ini ada 2 keutamaan surah Al-Fatihah.
Yang pertama, dia adalah 7 ayat yang terus diulang-ulang. Yang berikutnya adalah dia adalah Quran yang agung. Ya, disebut sebagai Quran yang agung karena semua isi Al-Quran itu kembali kepada kandungan surah Al-Fatihah. Dinamakan juga 7 ayat yang diulang-ulang karena ayat ini, surah ini selalu diulang-ulang dibaca di dalam sholat. Itu kaum muslimin ya tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ya. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya ada salah seorang pemimpin atau kepala suku di sebuah suku itu terkena penyakit yang ketika itu tidak ada yang bisa mengobatinya. Lalu ketika ada beberapa sahabat yang melewati kampung tersebut, maka diminta untuk meruqyah, mengobati, maka salah seorang dari mereka pun meruqyah. Ya, akhirnya dengan izin Allah sembuh. Maka mereka pun diberikan 30 ekor kambing. Ya, dan diberikan beberapa susu, ya. Beberapa 30 ekor kambing dan diberikan susu. Ya, ketika mereka kembali, maka salah seorang sahabat mengatakan, ya, apakah kamu pandai meruqyah? Atau apakah kamu ahli ruqyah? Dia berkata, tidak. Ya, saya tidak pandai meruqyah. Saya hanya meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, artinya ini orang ini tidak pernah meruqyah sebelumnya. Namun ketika itu dia memberanikan diri meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, apa kata mereka kalau gitu? Kita temui Nabi dan kita tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah? Ya, ketika mereka datang ke Madinah, akhirnya pun mereka menyampaikan perihal tersebut, kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi mengatakan, wa makana yudrihi annaha ruqyah. Ya, dari mana dia tahu? Orang tersebut tahu bahwasanya itu adalah ruqyah, maksudnya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu bisa dijadikan sebagai obat untuk mengobati. Iksimu, ya, bagilah itu hadiah tersebut, ya, dan berikan juga bagian untuk saya. Jadi ini hadis disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya, jadi dari sini jelas menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah karena Nabi di sini mengatakan bahwasanya dari mana dia tahu itulah ruqyah. Jadi dari jawaban Nabi ini menunjukkan bahwasanya beliau itu membenarkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah bisa dijadikan ruqyah karena beliau meminta juga bagian, ya, meminta bagian hadiah yang didapatkan oleh para sahabat tersebut. Iya. Itu diantara dalil keutamaan surah Al-Fatihah. Keutamaan yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada bersama dengan Jibril alaihissalam, ya, tiba-tiba beliau mendengar suara dari atas beliau, lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit, ya, lalu mengatakan, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qattu. Inilah pintu yang dibuka dari langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Qala fanazala minhu malak, lalu turun dari arah pintu tersebut, pintu langit yang terbuka tersebut, ya, yaitu malaikat. Fa'atan nabiyya, lalu dia mendatangi Nabi. Faqala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah.
Ya, maka malaikat mengatakan pada Nabi, ya, bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Yaitu apa? Dua cahaya itu yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari keduanya, maka dia akan diberikan balasan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya, hadis yang sahih. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu dikatakan sebagai cahaya. Begitu juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu juga dikatakan sebagai cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian keutamaan yang lainnya, ya, Nabi SAW pernah bersabda, ya, barang siapa yang sholat namun tidak dibaca surah Al-Fatihah, maka dia tidak sempurna. Nabi menyebutkan sholatnya tidak sempurna. Beliau menyebutkan sebanyak 3 kali, mentakkid bahwa sholatnya itu tidak sempurna atau tidak sah sholatnya yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Begitu juga ada dialog atau bahwasanya Abu Hurairah pernah mendengar Nabi bersabda dalam hadis qudsi, ya, sami itu Rasulullah sallallahu yaqul, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, ya, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, ya, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat antara aku dan antara hambaku menjadi 2. Wali 'abdi mas'al, dan hambaku ya, mempunyai hak untuk meminta, ya, meminta kepada aku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah pun menjawab hamadani abdi, ya, maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, jika seorang hamba itu membaca ar-rahmanur rahim, qala Allahum asna alayya abdi, maka hambaku itu pun memuji aku. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan sini antara hamada dengan asna, tapi secara umum artinya memuji. Fa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba itu membaca maliki yaumiddin, maka Allah pun membalas majjadani abdi, maka hambaku telah mengagungkan aku. Ya, maka hambaku telah mengagungkan aku. Nah, bahkan disebutkan juga dalam riwayat, wa qala marrah fawwada ilayya abdi, maka hambaku telah menyerahkan, ya, urusannya kepada aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi, maka Allah pun menjawab, ini, ya, antara aku dan antara hambaku. Artinya bagian ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara, ya, bagian ini antara aku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku, ya, apa yang dia minta kepada aku. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, qala Allah, maka Allah pun menjawab, hada li 'abdi, ini bagian untuk hambaku. Wali 'abdi masal, ya, dan hambaku itu mendapatkan apa yang dia minta. Ini hadis riwayat Nasa'i, ya, dan yang lainnya. Iya. Insyaallah ini adalah hadis yang sahih. Intinya di sini jamaah sekalian, bahwasanya ketika seorang membaca surah Al-Fatihah sebenarnya telah terjadi dialog antara
hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang hadis yang tadi saya bacakan. Artinya Allah menjawab setiap ayat-ayat yang kita baca. Ini menunjukkan bahwasanya begitu agungnya surah Al-Fatihah ini. Oleh karena jamaah sekalian, semoga dengan pemaparan singkat tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini menjadikan kita benar-benar merenungi, menghayati surah Al-Fatihah ini, khususnya ketika kita membaca di dalam sholat. Ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah saja. Yang keliru, yang salah, kekurangannya dari saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.